Nasab Alwi ini nasab yang dibuat-buat. Maka engkong dia kelihatan dia pakai jubah, dia buat satu karangan kitab supaya dianggap sebagai cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku juga bisa. Inilah digelar sebagai al-imam. Jelas tidak? Imam yang mujtahid. Masa imam mujtahid tidak ada kitab karangannya? Pun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tatal Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Habib jar. Dengaran Habib tuh ada di bukunya ya kalau Habib lah. Buku nasab. Bin anu sampai ke Rasulullah. Ini Al-Kaf ada bin anu. Ada mun sorang apa? Paling memalsuakan aja nang ada. Amun sudah wani-wani mengaku Habib, mun sudah wani-wani mengaku Syarif, mun sudah wani-wani mengaku Syarifah, awas laknat dari Allah akan turun. Ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Oh, Habib nggak waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Ulama mana? Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Untuk meraup daripada harta enggak, kami tidak mencari jabatan enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa banyak, Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Ada lagi? Dulu apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita ada anak cucu Syekh Abu Bakar Rizali lagi bermain, ya kasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar Rizali. Anak turunan Syekh Abu Bakar Rizali yang beriman bertakwa kepada Allah Taala semuanya wali waliyullah. Berhati-hatilah yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar Rizali ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Apalagi nih? Biar belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Padamkan api neraka. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar Rizali. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar Rizali memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguhan, kekhususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadah, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah penelitian yang berbuah suatu bentuk prosa yang dibacakan bagai bacaan Maulid Nabi.
Untuk arti apa? Supaya orang-orang awam mengetahui bahwa kepalsuan nasab Bani Ba'alwi ini sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha. Ya kan? Karena kalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, maka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita lihat demi hari orang-orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alwi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alwi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Loh, kok bisa kena laknat? Yang namanya laknat itu Allah berikan kepada orang yang kena laknat, dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Betul tidak? Kita lihat dari mulai nasab mereka dipalsukan, tidak ada sama sekali yang kekal abadi nasab mereka. Di zaman awal dibukukan nasab mereka sudah muncul ada penentangan, sehingga muncul karangan-karangan dari Ba'alwi untuk membenarkan statement orang yang menentangnya. Karena zaman itu bukan zaman digital, sehingga kitab-kitab nasab tidak mungkin diakses oleh banyak para alim ulama, terutama berbicara masalah nasab, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada saat Ali As-Sakran membukukan kitab manakibnya, di mana di situ dia awal mula menceritakan bahwa saya memahami setelah membaca kitab-kitab yang namanya Kitab As-Suluk dan Al-Awaji karangan Imam Al-Janadi, di situ saya memahami bahwa engkong saya namanya Ubaid. Lalu saya memahami daripada Ubaid itu adalah merupakan tasghir daripada Abdullah. Lalu Abdullah itu merupakan tasghir daripada Ubaid. Lalu Ubaid menjadi Ubaidillah. Kalau kita pahami begini tuan-tuan, Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah, Ubaidillah dibuang mudhaf ilaih jadi Ubaid. Ini adalah asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa referensi. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, Nabi Sayyidul Mursalin. Apakah Nabi tidak mempunyai sifat-sifat ketawaduan? Apakah anda yakin bahwa seorang yang namanya Abdullah adalah orang yang sombong? Bukankah ayah Nabi, engkong Nabi, sampai ke atasnya adalah tercipta daripada sulbi yang bersih, yang suci, sehingga lahirlah baginda Sayyidul Anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang belajar tasghir dalam ilmu nahu, tidak semuanya Ubaid itu dasarnya Ubaidillah. Abdullah menjadi Ubaidillah, boleh jadi Abdurrahman juga menjadi Ubaidur Rahman, Abdul Uzza menjadi Ubaidul Uzza, lalu dibuang mudhaf ilaih, sama-sama jadi Ubaid. Jelas tidak? Terus siapa sebenarnya Ubaid? Kok bisa dia menjadi Ubaidillah? Apa dalilnya? Ketika kita tanyakan kepada mereka, sejak kapan Abdullah berubah namanya menjadi Ubaid? Mana datanya? Adakah Abdullah mengarang satu kitab menerangkan bahwa dia sudah mentasghir namanya menjadi Ubaidillah? Mana datanya? Inilah ciri nasab palsu. Kalau kita pahami digelar Abdul Ubaidillah, ya, Ubaidillah digelar sebagai Al-Imam. Jelas tidak? Imam yang mujtahid. Masa imam mujtahid tidak ada kitab karangannya? Kalau mujtahid zaman now, betul. Tapi ini mujtahid zaman baheula. Kumaha eta teh? Pusing aing. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, coba tanya sama semua Bani Ba'alwi dari yang brojol sampai yang udah mau mati, itu dia tidak pernah tahu dari mana referensi apa Ubaid jadi Ubaidillah. Oh, tahu dia? Katanya semua. Lalu turun kepada Alwi, katanya engkongnya tawaduk, kenapa anaknya jadi Alwi? Enggak jadi tasghir juga ya? Enggak ditasghir, harusnya anaknya jangan Alwi, Aspalas Sapilin. Aduh,
Pusing aja. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nasab Alwi ini nasab yang dibuat-buat. Maka engkong dia kelihatan dia pakai jubah, dia buat satu karangan kitab supaya dianggap sebagai cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku juga bisa, siapa yang juga bisa jadi cucu Nabi modal sorban, ama jubah, ceramah kemana-mana, ambil pena, kutip kitab-kitab orang, jadikan satu kitab. Anda akan dianggap Habib. Apalagi punya murid yang banyak-banyak, maka murid-murid itu yang menjadi da'inya untuk menyebar kepalsuan nasab Alwi. Di masa-masa itu penyebarannya sangat dahsyat, tuan-tuan. Inilah hadis dari sindiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Nanti di akhir zaman akan muncul fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Di mana fitnah sarra itu terjadi seorang laki-laki. Emang siapa seorang laki-laki itu? Bukan. Ubed nggak salah. Ubed kan orang yang comot-comotin. Yang salah Ali. Yang mencangkok. Nah, seorang laki-laki itu yang mengaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Kenapa? Karena orang yang wali Allah adalah orang muttaqun. Artinya keturunan Nabi yaitu wali-wali Allah. Berjalan waktu Allah pelihara nasab mereka sebagai ciri akhir zaman. Buktinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mulai tahun 1995 otak mereka sudah pada error. Terus hari tahun bertahun anak cucu mereka semakin bahlul. Iya, non mati ketemu bah nggak tahu macam mana jadi keturunan cucu Nabi. Baca Quran udah jadi imam paling besar di alam dunia. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu cara baca Fatihah. Ama marbot di Indonesia mah enggak ada apa-apanya. Iya. Betul. Maka pengen jadi imam Masjidil Haram nggak kepake. Kalau bacaan Fatihah gitu, coba teman-teman, saya begitu nggak pasti amat, tapi boleh dengar bacaan Fatihah saya. Kira-kira bagusan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau seleksi di Masjidil Haram masih ada nomor. Walaupun nggak kepilih, iya, tapi masih ada nomor. Iya nggak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saking bahlulnya mereka nganggul-nganggul engkong mereka. Engkongnya bisa terbang ke langit 70 kali dalam setiap malam. Aduh. Bagaimana bisa terbang ke langit dalam setiap malam? Pakai apa? Sakti sangat. Sementara Nabi pakai burak, dia pakai angin, kan tidak mungkin. Maka kalau memang betul ada amal fakih muqaddam bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam setiap malam, sungguhlah Imam Ghazali menceritakannya. Pasti. Sungguhlah Imam Al-Haramain pun menceritakannya. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Nawawi mujtahid fatwa, tidak satu pun kenal dari golongan mereka. Macam mana pula? Sementara katanya Imam Sakhawi mengisbat, bilangin sama mereka, aku sudah teliti matan kitab Imam As-Sakhawi, ternyata palsu teman-teman. Palsu, sisipan.
Lo kok bisa bilang sisipan? Bang, karakter ulama adalah berhujjah. Jelas tidak? Ketika setiap ulama mengisbat sesuatu perkara, tidak akan pernah terjadi bila mereka mengisbat sesuatu tanpa mempergunakan dalil. Jelas tidak? Ketika kita baca dari kitab itu, terkesan bahwa Syekh Imam As-Sakhawi kok kayak nggak jelas, kok kayak orang belum ngaji. Masa kalah sama kita yang lahir kemudian hari? Padahal dia tahu ibarat tuhfah. Syarat fatwa sesuatu harus menukil dari mana dia berfatwa. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitab tuhfahnya, Sayyid Abu Bakar Satta mengatakan metodologi fatwa di dalam kitab I'anatul Talibin dinukil oleh Tuan Syekh Hasim Asy'ari. Artinya, kalaupun memang itu karya Imam As-Sakhawi, kita berbaik sangka itu karya Imam As-Sakhawi, maka perkataannya, matanya adalah ghalat, keliru. Kenapa? Karena tidak dihadirkan maraji. Kenapa teman-teman kita pusing? Bagaimana Imam Sakhawi mengambil sanad sampai di abad 9 tok? Dari situ lagi puter-puter nggak nyampe-nyampe. Kalau keliling lapangan di situ aja. Kita mau pergi ke Bogor, jalannya di situ aja, nyampe nggak ke Bogor? Kagak nyampe. Nyampe ke Bogor jalan vertikal, nih mobil naik tol, nyampe lah ke Bogor. Jelas tidak? Maka oleh sebab ini Allah munculkan jahanam dari golongan mereka. Apa? Ada yang gratis. Iya kan? Iya, itu kejadiannya menjelas di Cirebon. Iya nggak? Ya Rab. Ya, ono yang di kejadian lagi santri dihajar. Iya kan? Di Kalimantan juga sama. Dulu mereka giginya bagaikan singa yang sangat tidak terkalahkan. Orang yang ngaku Habib digedik sama dia, palsu kamu. Kacau. Sekarang giginya udah berompong. Oh, dulu bilang Menteri Agama sesat. Iya kan? Kamu 30, kami 30. Kamu akan 47, kami akan 47. Rungkat. Aduh, sakit kepala luar dan dalam. Maka karena Allah tahu bangsa Indonesia ini tidak memiliki keberanian, ya, Allah pilih Banten yang mempunyai sejarah berani. Satu dicabut oleh Allah untuk membongkar rahasia palsu nasab Pak Alwi hingga gempar dunia sampai Irak. Lalu Irak menanggapinya dengan mengeluarkan fatwa. Kata ulama Irak begini, kasihan amat itu orang Banten atu, ditentang di negerinya, di mana mereka selalu bawa-bawa ahli nasab internasional, gua keluarin fatwa deh, kata beliau. Dikeluarin fatwa oleh cucunya ahli nasab daripada pengarang kitab Bahrul Ansab, ya, di Irak. Beliau keluarkan 22 halaman dengan judul As-Suyuf. Buka kitabnya, jelas dikatakan batil nasabnya. Masa nasab orang punya data, giliran nasab dia mentok sampai di situ-situ aja. Ya Allah, nih bang, kalau kita kawin sama perawan, ya, perawannya mentok, boleh dicerai, bayar apa lagi mas kawinnya. Orang ada lubangnya kalau kata anunya. Iya, lah kita mah terus terang aja bahasa kampung bang, bukan bahasa orang kota. Apa adanya kita mah. Itu ada di kitab, ketutup sama tulang. Iya. Ini nasab kok bisa ketutup sama tulang, kapan melendungnya? Lah orang bisa. Betul. Lah iya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka dari situ saya katakan qad ja'akum khabarun sahih, sudah datang kepada kalian kabar yang sahih bila muqawam, tanpa dapat dibantah. Nggak ada perlawanan. Coba lihat sekarang perlawanannya mana? Nggak ada. Yang ada bisa fitnah. Dia lagi palsu, orang dituduh palsu, gitu doang.
Bawa-bawa nama ulama Nusantara. Dulu kemana be? Paham nggak? Dulu kemana aja dia? Dulu lagunya Selangit. Ulama kita, ulama Nusantara suruh cium tangan. Maka tadi saya ada podcast tadi. Keputusan podcast tadi, setiap orang yang mengatakan dirinya punya nasab, baik nasab asli ataupun nasab palsu yang nyambung kepada Rasulullah, kalau perilakunya jahanam, haram memakai nama-nama sayyid. Jelas tidak? Wala anta wala ana. Tidak engkau pun tidak pun saya, sama hukumnya. Kenapa? Karena gara-gara memakai gelar itu yang rusakkan kaum buyut kita. Ada seorang namanya Sayyid, dikenal bapaknya orang alim, orang saleh. Dia pakai gelar Said, tukang judi. Dikatain orang, "Pu Said, Said anu tong." Apa Said? Said tong sampah. Kan gitu. Siapa yang rusak citra baiknya? Bapaknya, buyutnya, engkongnya, sampai kepada Rasulullah. Jelas tidak? Kenapa kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam"? Aku ini padukannya anak keturunan Adam. Jadi kalau ada keturunan Nabi SAW, akhlaknya bejat, haram memakai gelar As-Sayyid As-Syarif bagi dirinya. Jelas tidak? Ini makul. Apalagi palsu. Udah palsu, ngaku Said, nganuin orang. Ya, tadi kita kalau udah begini-begini nih ini ya, mau dipersekusi kita. Bang, jadi orang mah, nih aneh kasih tahu sama mukibin kabib nih. Yang gentleman mah jadi orang. Kalau ente tidak senang sama statement saya, ya, ajak itu Robitoh demo, Robitoh, biar nggak keluar yang kayak gini terus. Sakit dibilang jahanam, gimana nggak sakit? Kalian bilang palsu dulu. Keturunan Wali Songo kalian anggap tidak ada, bagaikan angin sepoi-sepoi, ya kan? Sekarang keturunan Wali Songo bangkit, bahkan daripada gurunya bangkit. Sekarang giliran udah bangkit, gigi kalian udah pada rontok. Hah? Mana? Jelas tidak? Nasab Bani Ba'alawi 12 generasi. Kalau tidak ada dari 12 generasi setelah Rasulullah, tidak tercatat namanya sebagai jalur daripada Sadatul Ashraf, wajib palsunya. Jelas tidak? Siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nggak pandang bulu, walau janggotnya panjang sampai Masjidil Haram, tetap masuk neraka. Saya kasih tahu, jahanam. Loh iya, nggak boleh kita mengaku kebenaran diganti dengan kebatilan, atau kebatilan dibalik menjadi benar. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bukan zahuqa, bukan wagala. Wagala Rasulullah, wagala qala, bukan gola. Tambah golah. Golah itu kalau lihatnya galah, tempat anuin barang galah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ada yang menyatakan dari mereka bahwa nasab kami sudah syuhrah wal istifadah. Batal syuhrah wal istifadah. Nasab kalian batal syuhrah wal istifadah. Kenapa batal? Karena Ubaidillah tidak pernah syuhrah wal istifadah. Karena engkong buyut kalian tidak pernah syuhrah wal istifadah, maka istifadahnya kalian hari ini batil. Jelas tidak? Buktikan siapa yang kenal Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Keder kita bang, keder. Bagaimana bisa orang yang nggak diaku oleh bapaknya jadi masuk dalam golongan bapaknya? Kan lucu. Lucu, anak yang diaku cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Ali namanya Ali Zainal Abidin, Muhammad Abu Ja'far. 3 anak yang diaku.
berabad-abad dikenal 3 anak. Walaupun ada kitab yang meriwayatkan 1, ada yang riwayat 2, ada yang riwayat 3. Yang jelas ketika dihimpun daripada berbagai macam kitab dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, semua sepakat anaknya 3. Nggak ada yang namanya Babang Kakang Ubed. Nggak ada. Ternyata Ubed ketemu Bang di Bandung, tukang cilok. Itu dia, Kang Ubed yang jualan cilok di Bandung. Hah? Pernah? Seru dah kalau begitu. Maka oleh sebab itu saya katakan Ubaidillah itu binnya bin Majhul, bukan bin Ahmad bin Isa. Jangan ngaku-ngaku ngapa? Teriak-teriak cucu Nabi. Di dalam diri saya mengalir darah kakek kami Rasulullah. Apa pula? Hah? Muka kayak Belanda. Iya. Kalau dikasih jilbab kayak cewek. Jalan kayak apa? Yang setengah laki setengah perempuan, bencong. Ya itulah waria. Ya, ketemu di Medan Eke. Eke mau kemana? Kanua. Ada balap yang komen langsung. Ada, keren. Jelas tidak? Nah, iya. Ngaku keturunan Nabi. Iya. Tapi yang jelas nggak ada data. Bagaimana? Kakaknya cuma 3 isinya, Bang. Iya. Kasih contoh, Pak. Ini biar gampang orang awam pahamin. Nah, kalau kebaca bahasa kitab mah ribet. Kadang-kadang pelangak-pelongo orang Arab ya. Nih, Bang. Kang Asep ya punya anak 3 yang tercatat dalam kakak. Kirut, Kirit, Kirat. Siapa namanya? Kirut, Kirit, Kirat. Ya, Kirut, Kirin, Kirat. Setelah 500 tahun kemudian muncul Kirdun. Lah kira-kira diakui nggak? Kudu ditanya dulu, datanya mana? Gitu loh. Ente tahu anaknya Kang Asep namanya Kirdun, yang aneh tahu sesuai dengan data-data kakak yang ada, anaknya Kirit, Kirat, apalagi Kirut. Kenapa ada Kirdun? Dari mana dasarnya? Gitu, Bang. Jelas nggak kira-kira? Lah iya. Oh, orang awam. Jadi orang awam nih saya kasih tahu nasabah Alawi itu kayak Kang Asep tadi ceritanya. Kang Asep punya anak 3. Jelas ya. Kakaknya tuh kakak, ingetin lah, ada kakak 3 anaknya. Kirit, Kirat, Kirut. Kirit, Kiran, Kirut. Udah jelas tuh. 500 tahun kemudian muncul Kirdun. Kan orang nanya, Dun, lu anaknya siapa? Gue anaknya Kang Asep. Data lo dari mana? Gak tahu, kata si Ali. Gue sama cucu gue yang ngomong. Kan gue bingung. Coba dah, jelas nggak? Tanya sama Ali, Li. Itu si Anu anaknya si Kang Asep. Iya. Lu datanya dari mana? Ah, nggak usah dibahas itu mah. Gue udah salah, Bang. Udah salah gimana? Itu kan asumsi gua, cucu gua aja yang goblok. Itu begitu. Iya. Dan sekarang kan jelas, waqad fahimtu. Sungguh saya sudah memahami, balik dulu kan belum paham. Lepas kalau kata-kata waqad fahimtu, saya sudah paham. Berarti sebelumnya itu kudu jelas itu mah. Berarti dia baru paham, sebelumnya dia nggak tahu bahwa dia itu juriat. Setelah dia baca-baca, baru dia paham. Itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad dia, kepahaman dia. Kalau Ubaidillah Abdullah adalah Ubaidillah, dia paham dari nama kakeknya yang asalnya namanya Ubed. Amin Allah. Gitu, jelas tidak? Maka saya katakan di sini, wala tajidu anhu riwayatan minal qarni ilal qurun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan terkait riwayat tentang Ubaidillah dari masa ke masa. Nggak bakal dapat. Cari kalau ketemu. Kitab Samsul Zahirah ditulis abad ke-14, 1320, masuk ke abad 14. Ya nggak? Itu dia nyatetnya dari mana? Engkong buyutnya salinannya dari mana? Masa nggak ada salinan? Nah, kalau kitab-kitab nasab lain seperti kitab Imam Nasab Rifaiyah, ada data
Mereka punya keluarga mencatat kitab nasab mereka. Ada kitabnya, kitab nasab Rifai. Paham nggak kira-kira? Masa kitab nasab Syamsul Zahirah nggak ada dasarnya? Dibuat tahun 1320 lebih, kurang lebih ya. Hah? Lalu dilanjutkan reformasi dengan kitab Al-Khidmatun atau Khidmatul Asyirah. Terus dilanjutkan bikin sajarah supaya kelihatan benar dia punya keturunan. Ci main-main nih. Aduh, bikinlah teriak-teriaklah cucunya, gua cucu Nabi. Ya kan? Udah pada nyesel tuh orang yang udah dulunya anak bininya dikasih. Kasihan. Sedihlah sedih nasib Alawi. Dulu cucu Nabi, sekarang cucu Yuyi. Betul lah, kalau tes DNA kan cucu Yuya untuk darurat nazam, iya kan, jadi Yuyi kan gitu. Allahu Akbar. Itulah teman-teman yang rahmati oleh Allah. Hatta al-qarni tazi' yarwihi Aliyun Sakran. Orang pertama yang ngeriwayatkan di abad 9 itu namanya Kang Ali As-Sakran. Jadi nanti jangan panggil Habib Ali As-Sakran, Kang Ali. Misalkan adakan orang baca tawassul nih, ya Hanan ya Manan judlana bil ghufran bil wali kud bil irfan Al Habib Ali As-Sakran, ganti bil wali kud bil irfan Kang Ali As-Sakran gitu. Bang iya, besok ganti itu semua, nggak ada lagi rombongan Baklawi di dalam tawassul ya. Ya Allah ya Subhani judlana bil kursi bil wali sahibil asyi Syekhuna Abdul Salam Al Fasi. Ketemu dari Aceh, Tengku Cik di Pasi. Betul. Bukti karomahnya sampai sekarang masih ada. Tupai nggak bisa hidup di wilayah dia khalwat. Kalau masukkan tupai di wilayah dia khalwat, ukuran satu desa itu kayak ikan keluar dari air. Itu baru ada karomahnya, Bang. Cerita doang. Kayak melin kundang. Ya kan? Gitu. Apalagi pematang sawah. Tempat jalan orang galengan ya. Dulu waktu Syekhuna Abdul Salam Al-Fasi atau Tengku Cedi Fasi, jasadnya dibawa untuk dimakamkan. Jelas ya? Oleh pemilik sawah itu nggak boleh lewat dari galengannya, karena dia nggak suka sama wali itu. Dilarang, jangan lewat harta tanah saya. Galengan, kalau lewat dari situ cepat nyampenya. Kalau lurus lagi muter jauh. Jadi supaya cepat lewat galengan, ya kan? Dilarang, orang boleh. Ya namanya orang dulu ya udah nggak boleh pergi, ya kan? Lewatin tempat lain. Apa jadinya? Pematang sawah tadi apa tadi? Galengan sawah tadi sampai sekarang lembek. Sampai sekarang, bukti pergi sono. Dipasang, dibagusin bagus, jatuh. Jadi nggak keker. Terus peninggalannya lagi irigasi seluas kalau nggak salah 25 kilo, Lung Bintang, ya. Itu terjadi dengan berkat goresan tungkatnya. Ada bukti sekarang. Ini cucunya pegang tungkat. Jelas nggak kira-kira? Lah, kalau lagi, Bang, innalillah udah. Jelas? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah mencintai nasab palsu, apalagi ngebela. Ya, saya sangat berharap kita bersatu keliling ke desa mana ada kiai mana yang ngakuin Ba'alwi, kita samperin, kita silaturahmi, kita berikan penerangan, kita berikan kitab, suruh baca, kita jelaskan supaya dia dapat kefahaman. Bukan kita perangin, tetapi kita harus memberikan informasi kemanapun, ya, supaya terungkap kepalsuan nasab Bani Ba'alawi ini, ya. Kalau tidak, kita nanti akan dituntut oleh baginda Nabi Muhammad. Satu orang Habib yang bodoh
lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Lalu mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih perkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring gak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa. Dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati la lughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Udah 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi
umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb. Yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi. Termasuk nasionalisme ada jahiliyah. Pancasila jahiliyah. Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah. DPR tauhid. Pemerintah ini kafir. Harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Di DPR pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi di DPR dibahas nggak? Nggak, pengamanan digital, keamanan cyber dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama. Sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim kalau kita bicara agama ya. Kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol. Kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah jabatan, serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal. Beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal. Gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis. 330 triliun entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1.000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1.000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Padahal beragama Islam ada. Arsenal jamaah lagi. Momentum 17 Agustus di depan mata. Maknai kemerdekaan Indonesia harus lebih bisa dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi dan menyusun rencana aksi guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, muhasabah, introspeksi. Kemudian kalau kita menjumpai kegagalan, mu'atabah, blaming self. Jangan nyalakan orang lain. Kemudian ke depan, muraqabah. Tetap kita membangun optimis. 17 Agustus adalah momentum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dengan mengisinya, meningkatkan pelayanan dan pemihakan terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia. Bukan sekedar perayaan pesta pora yang menghabiskan 87 miliar. Demikian halnya
peringatan kemerdekaan dengan pernak-perniknya seharusnya wajib menjaga harmoni keberagaman dan menjaga perbedaan keyakinan, bukan sebaliknya seolah menjadi ajang penyelarasan dengan tekanan tertentu untuk menanggalkan kewajiban agama. Di sini dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa, baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan, agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan mencaci maki non-muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci maki, harus kita hormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan, BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan gagasan kekerasan dan anti moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak. Stok khotib kurang. Asal gitu asal mulanya tuh. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan. Masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Jadi stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib. Asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat. Orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki, tidak sah itu khutbahnya. Kalau ukuran kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib nggak sah. Nyebut nama aja nggak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang, dengan menyebut nama, sudah tidak sah itu. Kalau mau ceramah, kalau mau menyebut nama, di luar khutbah. Ceramah biasa. Kalau dalam khutbah, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat salat zuhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik dan perpecahan. Kalau di Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau di Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih, Islam juga. Kalau di Amerika, Protestan Pak ya? Copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat bangsa dan negara. Ya'ti 'alan nas zamanun yahlifuna fi masajidihim wa laysa humumuhum illa dunya. Nanti dia akan datang, akan kita lihat ada sekelompok umat Islam rajin ke masjid, tapi sebenarnya tujuan mereka bukan agama.
urusan dunia, politik, harta atau lain-lain. Bukan untuk ibadah. Sudah ada hadisnya itu. Fala tujalisum. Jangan kamu pergauli mereka itu. Rawahu Al-Hakim. Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah memprediksi akan terjadi sekelompok orang rajin di masjid, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Virus ideologi radikal intoleransi yang bergerak masif secara terselubung dan undercover harus diberantas tuntas. Imunitas ideologi harus diperkuat, konsensus nasional, spirit kebinekaan, dan spirit cinta tanah air harus terus dijaga dan dikonsolidasikan. Di Mesir, Ikhwan Muslimun radikal mencoba kudeta terhadap Presiden Jamal Nasir tahun 65. Gagal, pemimpinnya digantung, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hussein Hudaybi, digantung di Medan Tahrir, Tahrir Square. Ikhwan dilarang, tapi muncul lebih radikal lagi. Jamaah Takfir wal Hijrah tahun 69. Dibentuk oleh seorang bernama Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh orang. Semua orang kafir, termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Itu yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81, membunuh Menteri Wakaf Haji dan Wakaf Husain Adz-Dzahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Kemudian Husni Mubarak memberangus mereka. Ternyata tidak habis, nggak bisa habis. Kebanyakan mereka sembunyi di gurun-gurun Sinai, antara lain namanya Ayman Al-Zawahiri. Kemudian pergi ke Afghanistan, jumpa dengan Usama bin Laden dari Saudi, bergabung jadi satu mendirikan Al-Qaeda. Dari Mesir namanya Ayman Al-Zawahiri. Kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Yang jelas 1000% made in Tel Aviv. Kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda enggak, bukan made in Tel Aviv. Al-Qaeda made in Afghanistan. Kalau ISIS, Mus'ab Zarqawi memang domisili di Tel Aviv, anak Jordan. Kemudian terbunuh, diganti diteruskan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang nama aslinya Awad bin Ibrahim Al-Badri. Sudah terbunuh juga sudah. Rasulullah juga bersabda pula, "Sakhruju min did hadzal rajul qaumun yatlul Al-Qur'an walau jawizu halaqi mahum hum syarah khalqa wal khaliqah." Akan muncul dari umatku orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Letterlek, hitam putih. Mereka adalah syarah khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum wa laysu minna. Saya tidak termasuk mereka, tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Melalui momentum izinkan LPI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Agar ke depan Blue-Book pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggaraan negara, tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa, state, private sector, pers, akademi, dan civil society untuk memajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, enggak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab, negara Madinah.
yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab, yang Islam, pendatang dan pribumi, diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Waduh masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali pada itu nih. Nyung Sewu, Jogja kata nggih. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba, gak mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda. Atau inna au iyakum, kami atau Anda. La'ala hudan, yang benar. Au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia, Najasyi, meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib. Mengajak para sahabatnya salat gaib. Menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat ini jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW. Bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan pertemuan ini menambahkan khazanah perbendaraan peradaban kita. Selamat datang Pak Sony, dan insya Allah kedatangan Pak Sony akan bermanfaat untuk kemajuan LPUI dan LPOK. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Said Qorin serta Kiai Haji Said Akil Sirot yang membahas tentang nasab Balawi itu terputus dari
dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan tegas juga sangat lucu nih teman-teman ya mendengarnya dari Said Qorin yang sedikit keras nih menyindir kaum Balawi. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang ceramah tadi? Semoga bermanfaat. Kita lanjut di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.